Terima kasih masih bersama Bisbrief, saya Deborah Priscilla Utopea. Topik Bisbrief hari ini memilih investasi yang tepat dan saya masih ditemani narasumber kami Bapak Hendra Akoy, Vice President Monex Investindo. Berbicara mengenai emas di segmen, Anda dari awal segmen sudah bicara emas begitu. Sebenarnya investasi emas itu realisasinya seperti apa? Apakah saya datang ke toko beli emas atau saya datang ke Antam beli emas dengan bentuk batangan? Atau saya perhatiin harga komoditas emas di bursa pasar global. Seperti apa sih sebenarnya realnya? Semuanya bisa. Semuanya bisa? Ya. Cuman bedanya gini, kalau kita investasi di perhiasan, itu kita biasanya kena ongkos cetak, yang itu beda-beda setiap toko. Jadi kalau saya pribadi, sebetulnya agak kurang rekomendasi. Kecuali Anda ingin buat investasi jangka panjang, buat pakai, buat konsumsi sendiri saja itu mungkin oke. Tapi kalau untuk betul-betul investasi fisik, lebih baik saya sarankan ke arah ke Antam, ke logam mulia. Logam mulia kan ada 1 gram, 2 gram, 3 gram, sampai dengan 1 kilo jenisnya. Itu bisa Anda pilih. Itu dari sisi fisik, kalau kita investasinya di emas fisik. Lalu yang kedua tadi Mbak bilang tentang ngeliatin di bursa komoditas. Iya, betul. Itu kita sebut dengan trading online. Nah, investasi emas selain fisik, kita juga bisa dengan trading online. Yaitu kita bisa langsung beli harganya sesuai dengan market real, tanpa terpengaruh dengan harga rupiah. Jadi mau rupiahnya melemah, mau rupiahnya menguat, itu tidak pengaruh di industri trading online. Sementara di fisik itu terpengaruh dengan nilai tukar rupiah juga tentunya. Tapi yang jelas investasi dalam bentuk emas tidak terpengaruh dengan tingkat inflasi begitu ya? Oh, itu betul sekali, nggak ngaruh dengan investasi, dengan inflasinya. Oke, kalau tadi Anda katakan nggak apa-apa kok mau beli emas datang ke toko, beli perhiasan itu nggak apa-apa. Atau beli ke Antam langsung. Yang logam mulia. Kenapa? Kenapa emas begitu menarik? Apakah karena mereka bersifat fleksibel yang sewaktu-waktu nggak punya uang bisa langsung dijual atau gimana, Mas? Yang pertama pasti likuiditasnya tinggi, yang tadi Mbak bilang. Siapapun ketika kita punya emas, kita jual ke toko emas, pasti orang bayar. Jangankan ke toko, ke sesama kita bisa langsung jual emas gua nih, bisa seperti itu kurang lebih. Nah, itu yang pertama dari sisi fisik. Yang kedua, emas dari tahun ke tahun selalu naik. Tidak ada tren dari tahun 40 tahun yang ke belakang atau beberapa tahun belakang pun tren emas yang turun tuh nggak ada. Jangka panjang ya kita bicara. Tapi kalau jangka pendek ada naik turunnya harga emas. Tapi jangka panjang itu pasti naik harga emas. Sudah pasti naik. Makanya emas itu bagus sekali buat investasi. Kalau dari yang tadi Anda sampaikan, emas begitu menarik. Seakan-akan tidak ada resiko dari investasi emas. Sementara Anda menyebutkan bahwa dari setiap investasi pasti ada resiko. Resiko apa yang bisa dihadapi para pelaku usaha dan anak-anak muda yang ingin investasi? Kalau emas fisik, kita bicara emas fisik, paling risikonya adalah misalnya kadar karatnya berkurang, seperti itu. Atau misalnya ketika kita mau jual, pas kebetulan harga emasnya sedang turun. Itu di situ nilainya saja yang turun. Tapi biasanya jangka panjang itu emas untung. Contoh misalnya gini, Anda beli emas hari ini dengan harga misalnya 500.000 segram. Anda beli misalnya 100 gram. Baru 2 minggu, tiba-tiba Anda butuh uang. Nah, kebetulan dalam 2 minggu tersebut harga emasnya sedikit turun di 490.000 misalnya. Anda jual terpaksa rugi kan. Itu maksudnya resiko yang tadi saya bicarakan. Emas pun ada resiko. Makanya saya bilang emas cocoknya untuk jangka panjang. Kalau Anda mau main emas jangka pendek, Anda bisa coba di online trading. Itu yang harus dicermati. Betul. Dan yang paling penting emas adalah tidak ada fixed income di emas. Berbeda dengan itu digaris bawahi. Berbeda dengan bentuk investasi lain ya? Iya, emas tidak ada fixed income sebetulnya. Tapi yang beredar saat ini banyak sekali emas-emas yang fixed income. Investasi dalam bentuk emas itu termasuk investasi konvensional begitu, Pak Hendra? Konvensional kalau fisik. Kalau fisik ya? Iya, kalau trading online, sudah nggak konvensional lagi tuh. Banyakkah peminatnya saat ini? Banyak sekali. Di perusahaan kami saja volume perdagangan emas untuk online trading itu meningkat jauh sekali. Seberapa besar peningkatannya? Signifikan ya Pak, signifikan sekali. Secara volume, secara nasabah yang masuk ke emas itu signifikan sekali. Kenapa? Karena saat ini emasnya hot banget. Kalau Mbak lihat harganya kemarin minggu lalu berapa, saat ini berapa. Dari 490.000 segram, sekarang sudah 530.000 lebih. Dalam waktu nggak sampai 2 bulan. Ada 2 jenis kategori begitu ya untuk investasi emas, fisik atau online? Online. Kalau untuk kategori apa? Untuk pemula begitu, investor pemula yang masih kuliah atau karyawan biasa yang gajinya mungkin
sekedarnya, tapi ingin investasi emas. Apakah bisa dalam bentuk fisik atau langsung online trading? Dua-duanya bisa, Mbak. Dua-duanya bisa? Iya, bedanya gini, kalau kita bicara investasi fisik, itu kan 1 gramnya 500.000, misalnya kita ambil 500.000 biar gampang hitungnya. Kalau Anda belinya 1 gram, otomatis investasinya tidak terasa sama sekali. Anda untuk menyimpan 1 gram 500.000, Anda harus simpan selama 2 tahun, 3 tahun, misalnya naik cuma 30.000, ya untungannya 30.000. Karena hanya 1 gram. Tapi kalau di online trading, itu kita bisa beli emas sejumlah 100 troy ounce nilainya. Sekali klik gitu. Jadi itu nyebabin kenapa bisnis online lebih unggul dibandingkan investasi fisik dalam hal flexibility. Tapi dalam hal yang lain itu sedikit lebih beresiko. Yang penting tahu resikonya seperti apa. Mungkin kalau untuk masyarakat di kota-kota besar, online mungkin lebih menarik gitu ya. Untuk masyarakat di daerah mungkin fisik, pemelihara emas secara fisik, secara konvensional begitu ya, mungkin itu juga lebih menarik. Jadi punya kategori dan pasar-pasar tertentu begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi di online rasanya gini. Kalau di online trading kita nggak perlu lagi yang namanya ke toko emas untuk jual emas kita. Tidak perlu. Kita tinggal buka internet, asal ada koneksi internet, kita tinggal klik mau jual mau beli kapanpun. Itu online. Iya. Tapi hal yang perlu diwaspadai selain resiko masalah penurunnya harga emas gitu ya. Resiko penipuan. Kalau saat ini banyak sekali marak di social network begitu yang saya baca, saya lihat ada sekali banyak penipuan emas yang lagi sangat booming saat ini. Apa yang bisa Anda bagi kepada kami supaya kami tuh yang pemula gitu tidak harus waspada dan bisa aware dengan ancaman penipuan dalam investasi emas? Yang paling penting yang pertama kalau kita investasinya fisik itu harus pastikan Anda beli sendiri aja di Antam. Kalau fisik atau di toko emas. Maksudnya tempat-tempat yang memang notabene mereka menjual emas secara physically. Itu yang pertama yang paling penting. Yang kedua, Anda juga bisa coba untuk beli melalui bank. Karena emas ini kita bisa cicil emas, bisa berkebun emas, bisa emas fisik, itu bisa gadai emas. Atau di pegadaian juga kita bisa beli emas. Bahkan sekarang emas juga bisa secara syariah dicicil. Itu untuk yang physically. Jadi di luar perusahaan-perusahaan tersebut sudah dipastikan lebih baik tidak usah investasi di luar yang fisik tadi. Tidak income loh kalau emas. Melalui Antam, bank dan syariah. Dan toko-toko emas juga. Dan toko-toko. Ini yang fisik. Yang fisik dan aman begitu ya, untuk menghindari penipuan. Kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda, Pak Hendra. Pemirsa Bisbrief akan segera kembali, tetaplah bersama kami.